Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Ria Prinisa. Jadi kali ini aku mau bahas soal SKB Bidan tentang asuhan kebidanan komunitas sesuai dengan kisi-kisi Permenpan tahun 2021. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Oke, kalau sudah langsung aja kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan umur 26 tahun, P1A0, postpartum hari kedua, dikunjungi bidan ke rumahnya. Hasil anamnesis, sering merasa pusing, konsumsi nasi dicampur garam dan air putih, mempunyai kepercayaan dilarang makan ikan selama hamil dan nifas. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 80/60, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, konjungtiva pucat. Bidan melakukan KIE tentang pola makan sehat. Apakah peran yang dilakukan bidan tersebut? A. Pelaksana, B. Pendidik, C. Pemberdaya, D. Pembela klien, E. Pemberdaya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, pendidik. Salah satu peran bidan adalah sebagai pendidik. KIE adalah proses pembelajaran kepada klien atau pasien. Lanjut, soal nomor 2. Seorang perempuan umur 28 tahun, G2 P1A0, hamil 20 minggu datang ke puskesmas untuk melakukan kontrol kedua. Hasil anamnesis, sehat, tidur cukup, makan dan minum biasa. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, suhu 36,2 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, TFU 3 jari di bawah pusat, DJJ 140 kali per menit, dan HB 11 gram per DL. KIE apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Olahraga, B. Pola tidur, C. Tablet FE, D. Hidrasi, E. Nutrisi. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Tablet FE. KIE tentang FE sangat dibutuhkan sebagai preventif terhadap anemia gravidarum karena dalam kasus HB-nya 11 gram per DL. Lanjut, soal nomor 3. Seorang bidan desa melakukan identifikasi masalah kebidanan komunitas. Hasil identifikasi masalah terdapat 40% ibu hamil mengalami anemia akibat dari tidak mengkonsumsi tablet FE. Bidan memberikan penjelasan tentang manfaat sumber energi dan nutrisi yang terdapat di daerah tersebut. Apakah peran bidan yang tepat pada kasus tersebut? A. Pelaksana, B. Pendidik, C. Pengelola, D. Peneliti, E. Pemberdaya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Pemberdaya. Bidan seringkali harus memberdayakan perempuan atau masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber energi nutrisi di daerah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan masyarakat. Soal nomor 4. Seorang bidan desa melakukan pendataan tentang jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19. Didapatkan hasil 1 orang ibu hamil terkonfirmasi positif COVID-19. Bidan bersama perempuan merencanakan jadwal pemeriksaan yang paling aman dalam masa pandemi COVID-19. Apakah jenis pelayanan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Promotif, B. Preventif, C. Rehabilitatif, D. Deteksi dini, E. Rujukan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Preventif. Pelayanan kebidanan pada masa pandemi direncanakan dengan baik untuk mencegah penularan COVID-19. Pelayanan preventif perlu diupayakan untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Soal nomor 5. Seorang bidan melakukan pengkajian di desa binaannya. Diperoleh data 60% remaja di daerah tersebut melakukan pernikahan usia dini. Terdapat budaya yang diikuti oleh masyarakat bahwa jika seseorang belum nikah di usia 20-an, maka dianggap perawan tua.
Strategi awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Kerjasama dengan orang tua. B. Pendekatan tokoh masyarakat. C. Pemberdayaan ekonomi keluarga. D. Mengembangkan kegiatan rohani. E. Kerjasama dengan pihak kepolisian. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Pendekatan tokoh masyarakat. Karena pada kasus tersebut, masalah pernikahan dini merupakan sebuah budaya atau kebiasaan yang ada di masyarakat sejak lama dan turun-menurun. Sehingga peran tokoh masyarakat merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan. Dengan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat terlibat dalam intervensi kebidanan komunitas, maka masyarakat diharapkan bisa lebih menerima pengetahuan baru dan mematuhi tokoh masyarakat tersebut. Soal nomor 6, seorang bidan desa melakukan identifikasi masalah. Hasil identifikasi di desa tersebut didapatkan jika 80% anak balita mengalami kecacingan. Bidan ini ingin memberikan penyuluhan dan edukasi kepada ibu hamil dan masyarakat tentang perilaku hidup sehat. Prinsip apakah yang paling tepat dalam penyuluhan pada kasus tersebut? A. Bersikap judgmental. B. Memprioritaskan suku dan agama tertentu. C. Bersikap menjadi pemimpin dalam komunitas. D. Memperhatikan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. E. Membedakan pelayanan pada masyarakat yang tingkat ekonominya berbeda. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Memperhatikan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak sehat merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecacingan pada balita. Lanjut soal nomor 7. Seorang bidan bertugas melakukan pelaporan dan pencatatan pelayanan KIA dalam PWS KIA. Data yang saat ini akan dicatat dan dilaporkan jumlah kunjungan ibu hamil yang periksa pertama kali pada trimester 1. Apakah istilah yang tepat untuk menyebut kunjungan tersebut? A. K1, B. K4, C. KF, D. KN1, E. KN2. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. K1. K1 merupakan kontak pertama kali ibu hamil dengan petugas kesehatan di trimester 1. Lanjut soal nomor 8. Seorang ibu hamil usia 23 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke puskesmas. Hasil anamnesis, janin tidak bergerak aktif seperti biasa selama 2 hari. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120, nadi 80 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, DJJ negatif. Palpasi bagian terendah belum masuk PAP. Bidan melakukan rujukan medik yang dikategorikan dalam kategori transfer of patient. Apakah definisi rujukan medik transfer of patient? A. Berupa konsultasi, diagnostik, tindakan, pengobatan, tindakan operatif ke fasilitas kesehatan yang lain. B. Berupa pengiriman tenaga kesehatan yang kompeten untuk meningkatkan layanan pengobatan setempat. C. Berupa pengiriman bahan untuk pemeriksaan laboratorium. D. Berupa pengiriman alat-alat kesehatan yang lengkap pada ambulan. E. Berupa pemeriksaan laboratorium. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang A. Konsultasi, diagnostik, tindakan, pengobatan, tindakan operatif ke fasilitas kesehatan yang lain. Pada pembahasan dapat kita lihat rujukan medik pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik atas satu kasus yang timbul baik secara vertikal maupun horizontal kepada yang lebih berwenang dan mampu menangani secara rasional. Pada kasus tersebut, pasien akan dirujuk. Contoh dari transfer of pasien adalah konsultasi diagnostik, tindakan pengobatan, dan tindakan operatif ke fasilitas kesehatan yang lain. Lanjut soal nomor 9. Seorang bayi laki-laki umur 25 hari dibawa ibunya datang ke puskesmas untuk melakukan kunjungan kedua kalinya. Hasil anamnesis, bayi sehat, menyusu eksklusif, sudah mendapatkan imunisasi BCG. Hasil pemeriksaan, berat badan 3.700 gram, panjang badan 48 cm,
suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit. Apakah istilah yang tepat untuk menyebut kunjungan tersebut? A. KN1, B. KN2, C. KF, D. K1, E. K2. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. KN2. Karena menurut definisi KN2 adalah kunjungan neonatal yang kedua kalinya, yaitu pada hari kedua sampai hari ketujuh. Lanjut soal nomor 10. Seorang bidan melakukan analisis situasi kesehatan dengan melihat monografi desa. Contoh data yang dikumpulkan adalah jumlah penduduk, struktur umur, jenis kelamin, dan mobilitas pekerjaan. Apakah analisis kesehatan yang dilakukan oleh bidan tersebut? A. Analisis status kesehatan, B. Analisis kependudukan, C. Analisis lingkungan, D. Analisis pelayanan atau upaya kesehatan, E. Analisis perilaku kesehatan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Analisis kependudukan. Pada pembahasannya dapat kita lihat, karena analisis kependudukan mencakup jumlah penduduk, struktur umur, jenis kelamin, mobilitas, pekerjaan, jumlah kepala keluarga, jumlah wanita usia subur, dan pertumbuhan penduduk, mata pencarian penduduk, agama mayoritas yang dianut, rata-rata usia menikah pertama kali, mobilitas penduduk, organisasi kemasyarakatan yang ada, dan cara penduduk menjaga kesehatan sumber pangan. Di desa, data tersebut dapat dilihat di kantor desa berupa monografi desa, hanya saja perlu ditelusuri lagi karena akurasi dan kekinian datanya sering tidak valid. Lanjut soal nomor 11. Di suatu polindes, seorang bidan desa melakukan asuhan kebidanan pada ibu bersalin kala 1 fase aktif. Bidan melakukan observasi kemajuan persalinan dan mendokumentasikannya dalam partograf. Apakah bentuk pelayanan kebidanan yang sedang dilakukan bidan sesuai kasus di atas? A. Mandiri, B. Rujukan, C. Limpahan, D. Kolaborasi, E. Promosi. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mandiri. Karena bentuk pelayanan kebidanan yang sedang dilakukan bidan sesuai kasus tersebut adalah bidan melakukan asuhan sendiri tanpa kolaborasi dengan tenaga profesional yang lain. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa bagikan ke teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.